Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Sungguh bersyukur kepada Tuhan kalau pada hari ini, di hari pertama, hari Senin, bulan Januari tahun 2022, kita diberi kesempatan untuk berjumpa kembali dalam program Bagaimana dengan saya, Pendeta Hendy. Izinkan saya mengucapkan selamat tahun baru kepada saudara sekalian. Tuhan senantiasa memberkati setiap langkah kehidupan saudara menapaki hari-hari yang akan datang. Saudara, kembali saya mengajak saudara untuk membuka dari kitab Yosua pasal 17. Akan saya bacakan ayat yang ke-16 yang berbunyi demikian. Kemudian berkatalah Bani Yusuf, pegunungan itu tidak cukup bagi kami, dan semua orang Kanaan yang diam di dataran itu mempunyai kereta besi, baik yang diam di Betsin dengan segala anak kotanya maupun yang diam di lembah Yisrael. Saudara, kita mengetahui Tuhan kita itu tidak pernah lalai untuk mengenapi janjinya. Dia senantiasa menepati apa yang telah dijanjikan kepada umat manusia. Hanya sayang, saudara, kadangkala manusia itu tidak menanggapi dengan baik. Dan seringkali juga manusia itu tidak mau berupaya untuk bisa menghasilkan sesuatu bagi hidupnya. Seringkali mengatakan Allah itu tidak mengenapi janji yang pernah diucapkannya. Nah saudara, itu terjadi pada kehidupan satu suku Manasye, yaitu suku dari keturunan Yusuf. Manasye itu adalah anak pertama dari Yusuf. Kemudian ketika bangsa Israel itu memasuki tanah Kanaan, maka Allah dengan penuh keadilan membagi tanah Kanaan itu dengan merata. Dan suku Manasye pun bisa mendapatkan akan tanah perjanjian tersebut. Cukup luas, saudara. Namun mereka merasa apa yang mereka dapatkan itu masih tidak cukup. Kemudian mereka datang kepada Yosua. Mereka mengatakan, kami ini kekurangan lahan yang diberikan kepada kami. Jumlah penduduk kami cukup banyak, sehingga lahan itu tidak bisa memadai akan jumlah penduduk kami. Waktu mendengar hal itu, saudara, kemudian Yosua berkata kepada suku Manasye dengan mengatakan, lahan itu cukup banyak, sangat banyak dan cukup luas, sehingga bisa ditempati oleh semua orang yang ada menjadi penduduk dari suku Manasye ini. Hanya sayang kamu harus bisa berjuang, bisa bekerja, menyingsingkan lengan bajumu, membuka hutan yang ada. Kemudian lebih penting daripada itu, kamu harus bisa memusnahkan orang-orang Kanaan. Perangi mereka, rebut tanahnya, kemudian bagikan kepada penduduk yang ada di tempatmu. Waktu mendengar hal itu, saudara, bagaimana jawaban dari suku Manasye tersebut? Mereka menjawab, pegunungan nanti yang kami buka hutannya itu pun masih tidak mencukupi akan penduduk kami. Kemudian waktu kami akan berperang dengan orang-orang Kanaan, bagaimana mungkin? Mereka itu mempunyai kereta besi yang begitu kuat. Bahkan peralatan mereka pun begitu canggih pada zaman itu, sehingga mereka merasa nggak mampu untuk bisa mengalahkannya. Saya kasih Tuhan itu hanya sebagai alasan. Yang kita lihat bahwa mereka itu malas untuk berbuat sesuatu untuk bisa mengalahkan, mendapatkan tanah tersebut. Mereka mau enaknya saja, nggak mau berjuang untuk bisa mendapatkannya. Saudara yang kasih Tuhan, apa yang kita bisa pelajari dari renungan ini, saudara, dari kisah ini? Memasuki tahun 2022 itu bukanlah suatu hal yang mudah, saudara. Banyak tantangan, banyak kesulitan yang akan kita hadapi nantinya. Tapi ingat saudara, kita punya Allah yang pernah berjanji kepada kita untuk senantiasa menyertai kita dan juga memelihara kita. Hanya sayang saudara, kadang-kadang kita itu tidak ingat dengan janji Tuhan tersebut. Sama seperti suku Manasye. Ketika mereka mengatakan kami gak punya kemampuan untuk bisa mengalahkan bangsa Kanaan, itu menunjukkan bahwa mereka sama sekali tidak pernah beriman dengan janji Tuhan kepada mereka. Padahal mereka melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana Allah menuntut mereka mengalahkan semua suku bangsa Kanaan tersebut dan mereka bisa mendapat kemenangan. Tapi ketika mereka menghadapi orang Kanaan yang ada di depan mereka yang bagi mereka cukup kuat, mereka mulai menyaksikan janji Allah. Hal itu juga seringkali terjadi dalam kehidupan kita, saudara. Waktu kita menghadapi masalah begitu sulit dalam kehidupan kita, misalnya tahun 2022 nanti,
Kadang-kadang kita mulai meragukan janji Allah kepada kita. Dan kita merasa Allah itu tidak lagi mengasihi kita. Allah bertindak tidak adil dan Allah tidak pernah menggenapi janjinya. Padahal yang salah bukan Allah, tapi diri kita sendiri. Saudara kasih Tuhan, saya harapkan memasuki tahun 2022 ini kita belajar bagaimana kita berpegang teguh dengan janji Allah. Kalau kita ingin mendapatkan janji Allah itu, maka kita harus berbuat sesuatu. Kita harus berjuang untuk bisa mengalahkan kesulitan demi kesulitan yang kita hadapi. Ingat saudara, tidak ada kesulitan yang sebesar apapun yang tidak bisa dikalahkan oleh Allah kita. Allah kita adalah Allah Maha Dahsyat yang bisa mengalahkan segala kesulitan kita yang ada. Apa yang tidak mungkin bagi kita, mungkin bagi Allah, saudara. Itu sebabnya jangan pernah lupa dengan janji Allah. Jangan pernah lupa datang kepada Allah, minta pertolongan kekuatan dari Allah. Kita percaya Allah tidak akan pernah lalai menggenapi janjinya. Dia akan senantiasa menyertai, memelihara, dan memberi kemenangan kepada kita. Memberi kekuatan kepada kita untuk mengatasi setiap masalah yang kita hadapi. Mari kita berdoa, saudara. Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan. Kalau pada hari ini kami masih diberi kesempatan untuk memasuki tahun 2022 ini. Kami akui Tuhan, ada ketakutan, ada kegentaran dalam hati kami menapaki kehidupan kami di hari-hari akan datang. Namun kami percaya, Engkau senantiasa bersama-sama kami. Kami percaya, Engkau tidak pernah lalai menggenapi janji-Mu. Dan biarlah kami juga mempunyai suatu upaya, kemauan untuk bisa menghadapi setiap tantangan sesulit apapun bersama-sama Engkau. Karena kami tahu Tuhan, di hadapan-Mu tidak ada yang sulit, karena Engkau punya kekuatan untuk bisa mengatasi semua hal yang sulit bagi manusia, tapi mudah bagi-Mu Tuhan. Terima kasih untuk janji-Mu kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.